Halo, selamat datang di Capture Session. Kali ini gue dapet kesempatan buat kolaborasi bareng salah satu fotografer dari Bali, namanya Bli Wahyu. Kalian semua pasti udah kenal lah sama orang ini, terkenal banget di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Ya, Yuk, kita mulai. ya, halo bro. Halo, gimana Yap. kabarnya? Kabar baik bro, aman. Semuanya sehat. Masih sering jalan-jalan? Sekarang sih lagi jarang karena pandemi. Baru kemarin doang ke Jakarta karena ada kerjaan. Paling Oktober mulai lagi jalan-jalannya. Bli, Hmm. kan Bli Wahyu terkenal banget. Kerjanya keliling dunia gitu, udah pindah negara, traveling. Itu awal mulanya gimana sih kok bisa suka traveling gitu, sampai dibayarin sama brand, sama pemerintah gitu? Jadi awalnya tuh aku cuma jalan-jalan keliling Bali aja. Terus mulai dinotis di Instagram. Dari sana mulai berkembang dalam artian gaining followers, gaining engagement, dan dapat notice dari beberapa brand. Terus ada yang tertarik ngajak aku jalan-jalan mulai dari Kemenpar. Dari Kemenpar pelan-pelan mulai dikenal lagi, terus punya audiens yang lebih besar. Habis itu mulai trip pertamanya ke Philippines. Itu pun juga trip yang dibayar. Terus dari Philippines mungkin terus aku pelan-pelan untuk bangun portfolio dari brand, terus mulai juga kerjasama sama beberapa brand-brand kayak airlines, hotels. Dari sana dapat lebih banyak lagi pendapatan dan juga bisa saving money untuk traveling lebih jauh lagi gitu. Dulu kebayang gak sih bisa kayak gini? Awalnya sih nggak kebayang ya, bahkan orang tua pun sampai sekarang masih kaget. Kok bisa-bisanya punya anak yang jalan-jalan jarang di rumah tapi bisa dapat penghasilan. Karena itu kan kayak balik lagi ke 5-10 tahun yang lalu, kayak everyone doesn't care dan juga nggak ada yang percaya, doesn't believe that this is impossible, this is possible gitu. Kayak dulu itu traveling, orang traveling kalau dibayar itu kayak nggak mungkin. Nggak mungkin ya, sekarang mungkin aja berkembang sosial media sih. Berarti itu butuh waktu sebanyak mungkin 5 tahun ya? Ya, sekitar kalau aku boleh cerita mungkin startnya 2015 awal. Ya. Terus mulai dapat kerjaan itu 2016 gitu. Mulai dapat berarti 1 tahun. 1 tahun. Bener-bener buat nge-build gitu. Iya, buat nge-build gitu. Di 1 tahun pertama mungkin aku penasaran sama gimana rasanya kayak. Aku yakin kebanyakan orang yang mencoba buat masuk ke bidang ini pasti rata-rata kebanyakan nggak dapat support dari orang tuanya. Iya. Gimana caranya survive selama itu ya? Iya, selama itu. Yeah, that's a good question actually. Nggak banyak yang nanya pertanyaan ini sih. Awalnya tuh 1 tahun itu tuh struggle. Pertama dalam artian aku saving money, aku kerja nyambi-nyambi lah, dapat kerjaan apapun aku nggak pernah tolakin. Ya mungkin nggak pernah aku share di Instagram juga. Moto baju, moto model, apa aja deh yang kerjaannya cuma duitnya ya istilahnya pas-pasan lah. Dari sana aku saving money, terus dapat kesempatan juga, beberapa kesempatan untuk jadi pembicara, terus diundang ke beberapa acara. Dari sana juga nambah pundi-pundi yang lain. Setelah itu aku berusaha untuk yakin orang tua adalah dengan cara aku nggak berusaha untuk nggak minta uang sama orang tua. Jadi selama waktu itu kan masih kuliah ya, belum lulus, jadi nggak minta uang spesial pun sama orang tua. Jadi semuanya udah bisa istilahnya secara finansial pribadi udah bisa nanggung sendiri. Dari sana orang tua baru mulai kebangun trustnya gitu. Berarti buktiin dulu baru. Iya. Karena kan orang tua kan generasinya beda ya sama kita. Iya. Orang di zaman mereka tuh mungkin zaman-zamannya kita ngejar karir kuliah jadi PNS kan. Iya. Sekarang kan udah beda nih. Anak muda sekarang tuh udah kerjanya udah makin yang aneh-aneh, yang unik-unik lah. Yang mereka mungkin nggak percaya kerjaan apaan nih gitu. Tapi kalau kita udah buktiin pasti bisa sih. Gitu. Dulu pertama kali pakai HP atau kamera apa? Kalau dulu pertama kali tuh aku belajar motor tuh dari HP hibaan orang tua sih. Nokia N97 awalnya. Terus itu waktu SMA tuh baru belajar, habis itu tertarik minta sama orang tua. Awalnya gak dikasih karena dikira akan like spending money, terus jadi gak fokus belajar segala macem kan. Cuma akhirnya ya aku melas-melas, akhirnya dikasih kamera pertama itu Canon 550D. 550D. Ya, kamera sejuta umat.
Iya. Pada zamannya ya. Pada zamannya. Sampai sekarang juga masih banyak yang pakai kayak Sampai sekarang masih banyak. Masih banyak. Iya benar. Tapi nggak ada, maksudnya ada nggak sih rasa kayak terpikiran, wah kalau dulu aku nggak minta itu, nggak mulas-mulas buat dapetin si kamera itu, aku nggak pernah bakal jadi kayak gini. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Kalau aku pribadi sih, aku udah tahu bahwa aku suka fotografi itu dari kecil, umur 4-5 tahun. Jadi kayak dari kecil udah tahu, dalam artian taunya interest gitu loh, tertarik. Ayah dulu beliin komputer Windows 98, terus dia ganti wallpaper, ada wallpaper alam tuh nggak, yang bukit hijau sama langit biru tuh. Wow. Aku ngeliatin tuh, kok adem ya ngeliatnya, seneng gitu. Masih kecil tuh. Terus beranjak SMP kelas 1, aku minta banyak wallpaper landscape ke teman-teman. Itu aku bisa 1 jam 2 jam tuh cuma ngeliatin gitu loh. Screen, tau gak? Screen saver yang gonta-ganti tiap iya terus kayak lihat tuh kayak kok enak ya bisa foto ke alam-alam gitu. Dari situ sih mulai interest ya. Oh iya, dulu waktu awal-awal belajar itu seringnya coba ngasal dulu atau kalau dulu udah ada internet belum ya? Awal-awal udah ada? Jadi awal belum ada. Belum. Jadi nyoba semuanya yang kayak kamu bilang. Ya. Tapi kalau udah pas zaman udah ada internet, mulai belajar kayak misal ada teorinya kayak harus ada segitu exposure gitu-gitu. Dicobain nggak? Dicari tahu. Justru aku mulai serius itu 2014. 2014. Ketika aku masuk kuliah di ISI Denpasar, Institut Seni Indonesia Denpasar. Itu ada jurusan fotografi kan. Tapi dari masa yang ku cerita tadi, SMA udah punya kamera pertama sampai 2014, itu 4 tahun. Aku nggak tahu sama sekali segitiga exposure. Wow. Jadi nggak tahu sama sekali yang, bahkan ketika aku ke toko kamera, aku langsung nanya, Mbak, gimana sih cara bikin efek belakangnya blur? Itu tuh first thing that I want to know, gimana sih kok bisa orang belakangnya blur ya bagus ya? Iya. Ternyata dari sana jadi aku nggak tahu lensa-lensaan, nggak tahu sekitar 4 tahun tuh. Jadi pure motret waktu SMA tuh just for fun. Motret teman-teman, couple, ada acara event. Cuma taunya itu ya udah pakai apa sih? Semuanya tuh yang auto. Oh iya. Gitu. Cuma belajarnya adalah feeling waktu itu. Iya. Gitu. Jadi motret apa aja. Tapi setelah tahu teorinya jadi kayak jadi jadi kayak lebih cepat biasanya. Iya, bener sih. Jadi setelah 2014 itu masuk kuliah baru jadi jadi kayak ini harusnya ini harusnya ini. Jadi kalau aku bilang seni itu memang kita perlu tahu basic dasar teori. Iya. Perlu, cuma sisanya I would say 90%-nya adalah practice sama improve ya. Iya, jadi 10% doang kamu perlu tahu teorinya, basic ya, sisanya udah kamu improve. Gitu. Wow. Oh ya. Pernah nggak sih kangen sama rumah? Dulu ya. Dulu ya. Sekarang udah ngerasa ya udahlah gitu. Karena udah terbiasa pertama. Terus yang kedua, aku menemukan sesuatu hal yang baru di luar rumah. Tapi ini balik lagi ke orang-orang ya. Orang-orang beda ya. Kalau aku pertamanya aku anak rumahan, tapi setelah tahu traveling aku ngerasa dunia ini tuh nggak cuma sebatas rumah lu yang cuma sekian meter kali sekian meter, atau lu tinggal di Bali yang pulaunya satu doang, enggak. Atau lu tinggal di Indonesia, tapi dunia itu luas dan lu dapat banyak pelajaran baru sih. Nah itu yang menurut aku sampai sekarang banyak hal yang nggak diajarin gitu loh, di sekolah, di rumah, sama orang tua, dari traveling experience. Pernah nggak kalau udah traveling berbulan terus ngerasain banyak banget culture shock, terus tiba-tiba? Awalnya iya, tapi lama-kelamaan aku jadi ngerasa ngefilter sendiri gitu loh bro. Jadi misalnya nih ke Jepang, apa sih yang positifnya, apa yang negatifnya? Nggak ada sesuatu hal di sebuah negara itu yang sempurna. Culture shock tuh misalnya di Cina, itu orang makan, kalau kita kan istilahnya kayak prasmanan ya. Prasmanan dalam artian kamu tuh setiap mangkok, misalnya ini ada makanan nih, lauk, semuanya tuh ada mangkok kan. Ada sendoknya sendiri, jadi kamu ambil kan biar sopan kan. Cina enggak men. Gimana kalau di pakai sumpit, air liurmu kan habis makan kan ini ya. Terus kamu ngambil makanan yang prasmanan. Dan that's normal. Di Cina tuh kayak gitu. Beda lagi sama Jepang. Kalau Jepang nggak sopan kayak gitu. Jepang pun kalau misalnya makan itu harus benar-benar yang nggak boleh bersuara. Semuanya tuh kayak harus ada tata keramanya gitu. Kebalikan lagi di Hong Kong. Hong Kong tuh kalau lu makan
Misalnya nih, lu makan apapun tuh harus bersuara. Itu artinya lu seneng. Sementara kalau kita di Indo, si kokinya itu ya? ya kalau sementara di Indonesia kan tuh jorok ya. Iya jorok. Makanya kita harus yang nggak ada bersuara kan. Bersuara dikit pasti ntar orang tahu, gitu kan? Iya, itu kapan kayak gitu ya kan. Nah itu kayak culture shock yang aku belajar, tapi justru aku jadi menghormati tolerance gitu loh. Menariknya kayak gitu sih. Kalau sama jet lag? Jet lag, ya itu sering banget sih. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa toleransi. Itu ya kalau kerja ya kita harus siap adapt sih sama itu. Oke. Itu sih bro. Kalau paling menyenangkan dulu kemana? Menyenangkan ya ada banyak momen menyenangkan sih bro ya. Iya. Banyak banget sih. Yang baik atau positif? Yang baik apa yang buruk? Yang bebas deh, bebas. Kalau yang menyenangkan in terms of hal yang bahagia tuh, aku pernah ke Hong Kong cuma buat motoin orang main golf terus saya party. Wow. Main golfnya itu pun bukan yang lapangan men, tapi kliennya nih saking tajir ya, dia main golf di yacht. Jadi ada yacht di tengah laut, terus titik poinnya itu masukin bola itu adalah di tengah laut juga. Wow. Terus kalau lo bisa masukin tuh hadiahnya 1 M. Itu pernah, terus sih aku diajak clubbing sama kliennya party gitu. Terus kalau misalnya menyenangkan, kalau itu kan pekerjaan yang istilahnya just for fun ya. Yeah. Pernah juga aku dapat pekerjaan yang capek. Dalam artian kamu harus ngejar sunrise, ngejar sunset, dapat foto yang bagus. Tapi itu juga menyenangkan karena ketemu orang yang beda-beda. Itu waktu ke mana? Itu ke Italia waktu itu. Itu bahagia banget sih. Yang ketemu banyak banget teman baru. Iya, itu seru sih. Kenal itu. Iya. Kalau orang yang suka ketemu orang baru kayak aku sih, aku suka ya. Belajar hal baru, cara mereka, aku ngeliat nih, oh fotografer ini tuh, jadi tiap fotografer kan punya karakteristik. Iya. Ciri khasnya bukan nggak cuma dari editan, tapi cara mereka ngambil gambar kan. Iya. Cara perspektifnya mereka tuh, aku dapat hal baru aja, insight baru gitu. Itu terus yang menyenangkan lagi itu apa ya? Aku pernah jadi hal itu yang gampang banget. Aku pernah jadi juri. Terus bayarannya jutaan, tapi jurinya tuh bukan juri foto. Juri? Jadi kayak misalnya aku cuma disuruh memutuskan jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari sebuah pertanyaan. Tentang apa itu? Sebenarnya tentang traveling. Contoh nih, kamu lebih prefer ke pantai pakai baju gunung atau ke gunung pakai baju pantai? I just need to answer that. Terus kayak menentukan siapa pemenangnya udah. Gitu doang. Wow. Jadi kayak sebenarnya aku dibayarnya lebih kepada sosoknya sih. Karena mereka bayar personal brandingku, nah kayak gitu. Itu kayak pekerjaannya kayak, 1 menit juga jadi gitu. Udah. Kayak gitu sih. Pernah seru dapet ya? itu nggak? Klien yang nyebelin banget atau gitu? Kalau dibilang nyebelin pernah men. Aku nggak sebut nama kliennya, cuma dia tuh demanding gitu loh. Terus dia salah, tapi aku yang disalahin gitu. Ada tuh, jadi memutarbalikan, terus akhirnya jadi kayak adalah sempat berantemnya gitu. Tapi pernah nggak sih kan kalau kerja kayak gitu kadang juga ngikutin mood juga kan, walaupun kita profesional tetap kadang mau ngedit juga nggak ada mood juga. Nah masalahnya adalah itu dia nih susahnya kalau dunia seni. Kalau misalnya mau dibayar untuk sebuah pekerjaan commission art gitu, suka nggak suka, mood nggak mood ya kamu harus selesaiin. Karena klien nggak mau tahu. Karena kita udah dibayar gitu. Itu susahnya. Itu kadang sih ketemu, tapi untungnya sih sekarang udah jarang sih. Berarti penting banget ya kayak misal kita buat adaptasi diri biar walaupun kita ngamut kita harus tetap coba berkarya terus gitu. Ya itu sih susahnya jadi seniman tuh gitu sih bro. Yang nggak dilihat orang lain ya gitu. Oke. Pernah nggak ke tempat di Indonesia yang spesial banget? Pernah. Kemana? Kalau aku boleh jujur adalah pertama kali aku ke Labuan Bajo 2006, pertengahan 2015 16 ya, kayak 16 kalau nggak salah. Pakai uang sendiri, startnya dari Lombok, 18 jam dari Lombok ke Labuan Bajo. Jadi kapalnya dari Lombok, bukan dari Labuan Bajo. 18 jam di Ya, laut? iya, karena aku tuh nggak punya uang. Wow. Nggak punya uang, jadi aku nyari yang trip yang ada dari Lombok dengan harga yang lebih murah. Baru aku baliknya baru naik pesawat.
Dari Labuan Bajo Dari Labuan Bajo ke Denpasar. Waktu itu Labuan Bajo udah rame belum sih? Enggak, masih enggak seramai sekarang men. Dulu tuh kalau dibilang rame sih enggak terlalu ya. Enggak seramai sekarang sih. Dulu tuh aku tahu Labuan Bajo dari salah satu Instagramer. Wah gila nih di mana gitu. Padahal ternyata sebenarnya Labuan Bajo tuh udah lebih dulu terkenal oleh orang luar negeri dibanding orang Indonesia. Jadi tamunya pun kebayar waktu itu aku cuma sailing. Yang tamu Indonesia cuma berlima, berenam, satu kapal, sisanya orang luar. Gitu. Itu menariknya sih. Itu seru sih. Seru men. Itu ada kapal terombang-ambing, petir malamnya 18 jam men. 18 Di laut jam. men. Aku 5 jam di laut aja udah. Wah, enggak lagi deh. Iya, benar. Tapi itu apapun yang pertama menurutku sangat berkesan sih. Selain dari juga waktu pergi tuh ngumpulin duit sendiri juga ya. Iya, karena itu terasa lo effort nih bro. Iya sih, kayak Terasa effortnya. effortnya kerasa gitu. Puas. Waktu itu kan ke Papua. Gimana rasanya bisa ke sana? Itu kan tempat yang jauh di Indonesia, kadang juga masih di sebelah mata. Apa sih rasanya di sana? Papua ya? Papua tuh kalau menurutku adalah salah satu emasnya Indonesia. Emas dalam artian pariwisata yang kayak naga masih tidur gitu loh. Belum dibangunin sama pemerintah pun, tapi aku setuju sih sama pemerintah yang bikin wisata Papua tuh mahal. Karena kalau aku bilang Raja Ampat tuh bersih. Terus memang semuanya everything pricey gitu. Cuma orang-orang yang kesana pun jadinya selektif ya. Pun sebenarnya warga lokal tuh baik-baik semua. Kecuali mungkin yang di pedalaman mungkin mereka sedikit masih rasa gimana ya sama orang asing. Cuma kalau menurutku mereka so far baik-baik. Anak-anaknya sih lucu-lucu semua. Raja Ampat tuh kayak anak-anaknya tuh lucu-lucu semua. Orangnya baik-baik. Apalagi aku punya teman orang Papua juga di Jayapura juga tuh baik banget. Oh ya, sampai sekarang masih punya nggak sih? Kan udah segini nih. Terus masih punya nggak sih goals yang pingin dicapai gitu? Pingin jadi lebih besar lagi atau pingin apa lagi? Dengan sesuatu yang udah dipunya sekarang atau mau tetap aja di posisi sekarang gitu? Oh ya sih, kayak misalnya kita manusia kan kita selalu punya goals ya. Aku sih pengennya ya traveling lebih banyak negara yang pertama. Terus kedua mungkin punya bisnis yang settle di Bali. Jadi itu bisa jadi apa ya passive income. Uang masih muter, paling itu aja sih dulu. Pengen punya sebuah land kreatif gitu, space buat orang-orang siapapun yang mau bikin pameran, siapapun yang mau bikin workshop. Terus ada juga coffee shopnya. Nah jadi kayak suatu wadah gitulah, orang-orang bisa di situ. Oke. Oh ya, di buku visa atau apa ya? Di paspor udah ada berapa stempel nih sejauh ini? Banyak ya. Wow. Kalau dilihat dari highlightnya kan udah banyak banget tuh. Keliling-keliling. Iya. Lebih 20? Hampir 30 lah. Wow. 30. Tapi ya maksudnya ada yang lebih banyak lagi sih. Orang-orang lain pasti aku lebih banyak. Kalau orang Indonesia ya? Kalau buat orang Indonesia mungkin? Ada yang lebih banyak? Ada. Temanku ada. Cuma aku mungkin intensnya karena 2 tahun ya. Jadi 2 tahun tuh 30 negara. Wow. Jadi kayak mungkin capek juga ya. Sehari sebulan bisa 2-3 negara. Ribet nggak sih ngurus kayak? Ribet man. Oh ini buat orang-orang yang lihat, siapa tahu ada dirjen imigrasi, tolong ya. Kita punya paspor lemah banget. Aku pernah nolak kerjaan ke Korea gara-gara aku harus ngurus visa Cina sama Jepang. Terus kan durasinya itu nggak bisa cepet kan, nggak bisa. Karena kita tuh di Indonesia tuh kita nggak boleh punya paspor lebih dari 1. Beda sama orang Amerika, beda sama orang Eropa yang mereka punya paspor lebih dari 1 kan. Nah. Kita pun juga di Indonesia punya kewarganegaraan tuh nggak boleh milih lebih dari 1. Kalau di orang US atau Europe mereka punya kewarganegaraan, orang Amerika aja punya kewarganegaraan 3. Apalagi yang half ya, misal dia orang dia bisa punya paspor Israel, punya paspor Amerika, punya paspor Eropa, itu bisa. Indonesia nggak bisa. Nah itu yang jadi susah. Pun kita ngurus visa harus bukti rekening koran, harus hotel-hotel sudah dibook. Apa kabar kalau misalnya kita ditolak? Itu hangus semua men. Wow. Itu hangus semua. Untungnya aku belum pernah ditolak. Tapi kalau misalnya orang-orang lain misalnya, let's say kamu punya kenalan kerabat di US atau di Europe, mereka lagi sakit kritis dan kamu harus terbang langsung. Kamu harus ngurus visa nunggu 2 minggu men. Keburu meninggal nggak tuh kerabat kamu? Kamu nggak bisa ngeliat mereka pemakaman. Let's say in the worst case. Yeah, in the worst. Wah itu
aku yang istilahnya kalau aku bilang jam terbangku mungkin ada yang lebih tinggi lagi ya. Cuma kayak itu men. 1 minggu ngurus satu negara. Pindah negara lagi. Kalau mau negara lagi yang lain transit aja ada visanya lagi. Wah gila, stres. Itu stressful sih. Kayak kadang kerjaan aja biasa aja udah stressful apalagi itu ya. Iya kayak gitu sih kendala ya. Oke, di titik sekarang masih ada rasa nggak sih? Aku pingin nih kolaborasi bareng orang lain gitu. Oh pengen banget. Aku pengen banget sih. Pun aku pengen, aku kan sekarang lebih condongnya jujurnya ke fine art fotografi ya. Yeah. Mungkin kalau teman-teman yang dengar ini atau belum tahu fine art fotografi itu apa, fine art fotografi adalah sebuah cabang seni fotografi yang kita membuat sebuah konsep foto baru dari foto yang udah ada. Oke. Bukan semacam digital imaging, tapi kalau digital imaging itu kan totally yang Ambil gambar asal terus digabung-gabungin. Iya gitu kan. Iya. Nah kalau kita tuh membuat sebuah seni gambar itu yang terlihat itu masih real, padahal itu surreal. Oke. Gitu. Nah itu kayak fine art photography itu kayak gitu. Dan kita tuh nggak peduli sama commission work sebenarnya. Tapi kita memang punya jalur sendiri, kita punya idealisme sendiri. Gue pengen bikin gambar kayak gini. Itu sebenarnya yang udah aku coba lakuin di Instagram dengan warna pastel, dengan warna dark. Nah kayak gitu sih. Nah itu yang aku pengen kolaborasi nih sama orang-orang seniman lain. Mereka punya ide apa, aku terjemahkan ke fine art. Gitu. Kayak gitu sih. Kayak aku ingat pernah melihat Andito dari Beautiful Destination. Gimana rasanya dilirik sama Beautiful Destination dan itu dibuat video sama mereka oleh seorang Andito yang dan itu kalau nggak salah video terakhir dia kan di situ. Habis itu dia resign dari video. Gimana rasanya? Wah, itu such a honor banget sih. Pertama aku berterima kasih sama dia. Karena dia kan orang Vietnam yang dari kecil udah tinggal di US. Jadi sekarang udah warga negara US. Terus dia tuh pengen bikin sebuah konsep video yang mengangkat nggak cuma fokusnya tuh di US aja orang kulit putih. Tapi dia juga pengen ngangkat orang Asia gitu. Kebetulan aku temenan sama dia. Kebetulan kita suka ngobrol bareng. Terus dia juga suka sama karyaku. Terus dia kontak, aku pengen bikin nih video. Iya. Karya terakhirnya dia tuh aku sedih banget dia pas tahu dia cabut. Iya itu terakhir kali aku baca di bukunya. Terakhir kali. Sedih banget. Kayak seneng sih pertama seneng. He's a cool guy. Iya. Aku ngeliat kalau si Andito itu dia jago banget kalau ngurusin sound effect. Wow. Aku pernah ikut workshop dia online. Wah itu sound effect-nya. Gila men. Gila men. Dia talented banget sih orangnya. Sangat talented, kerja keras. Gitu. Seru sih. Oh ya. Kan dari dulu berjuang sampai sekarang banyak seneng, banyak susah, banyak nangisnya kan pasti kan. Apa sih yang bikin tetap berjuang sampai titik sekarang, bisa ke titik sekarang gitu? Apa ya? Kalau aku pribadi sih, aku adalah tipe orang yang kalau aku suka sama satu hal, I'll do that for long time dan selamanya. Misalnya fotografi ini salah satunya kan, aku suka banget sama ini. Support terbesar ya tentu dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari teman-teman follower. Yang mana mimpiku adalah ya aku pengen bikin sebuah wadah komunitas khususnya buat orang Bali. Karena aku ngerasa fotografi itu sekarang makin menjadi hal yang lumrah. Tapi banyak dari anak-anak, khususnya orang-orang Bali yang ngerasa kita nggak punya wadah untuk menyalurkan hal ini gitu. Karena di Bali sendiri demand-nya adalah itu dia bro, pre-wedding, wedding gitu aja. Sementara kan dunia fotografi itu nggak cuma pre-wedding, wedding. Banyak banget. Ada banyak, ada food, hotel, ada model, ada fine art, dan banyak deh. Nah itu tuh aku yakin kok banyak anak-anak muda Bali yang misalnya mereka follow aku terus terinspirasi, tapi mereka bingung harus menentukan arahnya kemana. Dan aku pengen suatu saat nanti tuh bikin wadah di mana sharing dan membuka peluang bahwa di Bali ini banyak loh, ada potensi. Jangan sampai kayak orang luar, orang Cina itu ngambil fotografer Cina lagi untuk foto di Bali. Iya. Atau orang luar kan banyak kan. Padahal sebenarnya di Bali itu punya potensi banyak-banyak. Jadi biar juga ekonominya kemana juga ya. Iya, kayak gitu sih. Simpelnya kayak gitu sih. Kalau buat orang-orang yang baru mulai ada nggak pesannya?
Oh, keep doing what you love. That's it. Itu aja. Walaupun nggak ada yang support, Oh, just keep doing what you love. Doesn't care. Kita bekerja, kita ngelakuin semua hal tuh bukan untuk orang lain, bro. Untuk diri kita sendiri. berarti selalu push limit terus ya gitu. Ya, gitu. Jangan, kadang orang Indonesia tuh gampang mendengar omongan orang lain. Iya. Kan, kalau misalnya maksudnya kita nggak dapat support orang, kalau kita minta support kan berarti kita sebenarnya oke lah, kita disupport orang. Tapi kalau kita nggak suka sama hal yang kita lakuin, sama aja wasting your time. Gitu. Oke. That's it. That's it. Mungkin itu aja Yuk. untuk kali ini. Oke. Terima kasih